Betul. Kamu ini sekarang fasenya harus bangun, sadar, bangkit, dan mulai belajar politik karena ke depan kita semua akan membentuk sebuah negara. Gitu. Pak Cokro kehebatannya adalah mampu membangun keseimbangan politik. Betul. Keseimbangan politik di mana kemudian pada satu fase beliau harus tetap menjaga agar organisasi gerbong ini, kalau di gerbong besar ini tidak mudah dihancurkan, ya kan? Karena dianggap terlalu radikal, terlalu revolusioner. Tapi di sisi yang lain, beliau tetap menjadi guru bangsa yang tetap mengajarkan bahwa rakyat ini kita harus sama-sama sadar, harus sama-sama bangkit. Dan satu hal yang penting juga kemudian diajarkan oleh Pak Cokro itu adalah pelan-pelan beliau tidak hanya mengajarkan bahwa kita adalah bangsa yang berbeda dengan bangsa Belanda, tapi juga beliau mengajarkan kita untuk maju ke depan, untuk kemudian melampaui masa yang disebut sebagai feodalisme. Gitu. Artinya bahwa posisi misalnya rakyat sebagai kawulo, sebagai wong cilik harus menunduk, harus menyembah-nyembah, harus ikut apa yang menjadi ketentuan para tuan, para raden, itu harus pelan-pelan harus dihilangkan. Nah, itu yang langkah-langkah seperti itu tadi, dan kemudian bagaimana Pak Cokro kemudian membangun kesadaran intelektual, memberikan kesadaran bahwa kita ini posisinya kaum intelektual dengan rakyat itu jangan berjarak, gitu kan. Sarekat Islam itu kemudian menjadi organisasi yang masif karena sebagai sebuah organisasi pertama kalinya bahwa seorang rakyat biasa, seorang rakyat yang selama ini dianggap oleh kaum kolonial itu pada posisi yang tidak setara, bisa rapat bareng. Bisa rapat bareng dengan Pak Cokro, bisa rapat bareng dengan Bung Karno, bisa rapat bareng dengan Kartosuwiryo, dengan Haji Agus Salim. Dan itu adalah membangunkan kesadaran revolusioner yang besar bagi rakyat pada waktu itu. Nah, itu yang saya pikir salah satu kemampuan dari Pak Cokro, dia mampu memobilisasi massa yang besar dari jangka waktu selama 7 tahun, bisa melipat gandakan anggota dari Sarekat Islam dari 360.000 menjadi 2,5 juta, ya kan. Kedua, kemudian dia bisa membangun sebuah komunikasi politik yang cerdas dan cantik. Bagaimana kemudian tetap di bawah pengawasan Hindia Belanda, tapi dia tetap bisa membangun kesadaran politik kewargaan dari rakyat Bumi Putra pada waktu itu. Dan juga kemudian dia bisa mendorong kesadaran demokratis, anti feodalisme, nasionalisme yang egaliter. Nah, itu saya pikir bukan sebuah kerja yang mudah, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, memiliki kecerdasan, dan memiliki niat yang tinggi untuk menggerakkan kesadaran dari rakyatnya. Nah, yang menarik juga sebetulnya tadi tentang bagaimana Pak Cokro ini membangun kesadaran demokratis. Ya. Bagaimana kemudian tadi pertanyaannya dari satu mata air kesadaran itu bisa menyebar. Yang saya tahu di rumah ini tokoh-tokohnya diberikan kebebasan untuk membaca buku apapun. Jadi kalau kita baca ya biografinya Bung Karno, itu malam-malam Bung Karno itu orasi, ya kan? Orasi Bung Karno, dan dia bicara menyebut berbagai tokoh intelektual mulai dari Voltaire, Montesquieu, terus kemudian Rousseau, juga kemudian Marx. Itu sejak awal dibaca oleh Bung Karno dan para anak-anak kos di sini itu sebagai hal yang biasa, tidak ada yang dilarang di situ, karena memang Pak Cokro sendiri mengutarakan bahwa sebuah kesadaran itu harus muncul dari sebuah intelektualitas, dari sebuah cara pandang berpikir yang merdeka. Nah, itu yang saya pikir suatu hal yang cukup mengagumkan dari pemilik rumah ini, Pak Cokro Aminoto. Jadi kalau bisa disimpulkan itu tadi yang saya dapat itu bagaimana kemudian Cokro itu bisa bridging ya. Artinya dia pasti punya kepentingan untuk arah kemerdekaan Indonesia, tujuan utamanya dia kan ke sana. Tapi di saat yang bersamaan dia juga bisa memposisikan diri supaya aman nih gerakannya, sehingga dia harus bagus ya komunikasi dengan pihak Hindia Belanda dan lonjakan pengikut ya, kalau istilah sekarang tuh followers ya. Jadi bisa saya tambahkan sedikit Mbak, ini menarik. Jadi gini, sampai pada waktu itu ya oleh para kalangan-kalangan dari penjajah Pak ya, yang konservatif, yang reaksioner, yang menolak adanya SI, itu sampai Sarekat Islam itu menjadi sindiran
kepada Gubernur Jenderal Belanda pada waktu Hindenburg. Jadi dianggapnya Sarekat Islam itu salah Hindenburg. Kok membiarkan ada organisasi, ya kan, dari kelompok-kelompok yang terjajah yang berkembang pesat dari 360.000 jadi 2,5 juta dan menyebarkan kesadaran kebangsaan. Nah, ini oleh para tokoh-tokoh konservatif, oleh tokoh-tokoh reaksioner menjadi suatu hal yang dianggap itu adalah kesalahan dari Hindenburg. Itu pertama. Kedua, Pak Cokro setelah kekalahan PKI pada waktu itu dalam pemberontakan PKI tahun 1926, beliau bicara kepada Bung Karno. Karno katanya, jangan ikuti langkah-langkah seperti Semaun. Karena resikonya yang paling jadi korban adalah rakyatmu sendiri. Gitu. Nah, disitulah kemudian Pak Cokro benar-benar menjaga betul keseimbangan antara bagaimana bergerak dan bagaimana bernegosiasi. Jadi ya itu ya 2 poin yang benar-benar lakukan ya atau diadaptasi oleh Bung Karno adalah tetap mengamankan gerakan, tapi tujuan utama gerakan juga tetap harus tercapai. Jadi waktu itu padahal belum ada influencer loh ya, tapi bisa masif gerakannya itu menurut saya luar biasa ya itu. Jadi mungkin ada influencer, tapi influencernya itu pikirannya itu maju semua. Iya bisa. Tadi saya juga sempat berdiskusi sebelumnya dengan Pak Eko. Jadi bahwa di kos-kosan ini memang dikondisikan seperti yang disampaikan Pak Angga itu ya, bahwa setiap orang yang ngekos di sini diberi kebebasan untuk mempelajari pemikiran-pemikiran lain gitu ya di luar itu. Sepertinya juga ada peran dari Bu Cokro juga ya Pak ya dalam pada seperti ada peraturan-peraturan tertentu yang kemudian diterapkan oleh anak-anak kos. Itu boleh bagi sedikit Pak. Penerapan kedisiplinan oleh Bu Cokro. Menarik sekali tadi yang dipaparkan oleh Pak Erlangga. Kalau boleh saya bisa mengingat bahwa Haji Umar Cokro Aminoto ini mengharapkan rasa sama rata itu tadi, dan tidak mendoktrin anak didiknya, anak kosnya, tidak mendoktrin supaya membeo seperti beliau, tidak. Silahkan mencari jati diri sendiri, mencari ideologi dalam pribadinya dia sendiri. Maka dari itu tadi disampaikan Pak Erlangga, ada yang menjadi sosialis, sosial agama, komunis, bahkan agamis, dan di situ kan sudah nyata bahwa Pak Cokro memberikan itu, tidak memberikan satu ilmunya itu, pembelajaran demokrasinya itu tidak harus membeo seperti beliau. Dan penerapan sebetulnya yang peneladanan yang ada di rumah ini tidak hanya dari Pak Cokro saja, juga ada peran dari Bu Cokro, yaitu Raden Ayu Suharsikin. Raden Ayu Suharsikin bagian dari penerapan disiplin anak-anak yang kos atau yang mondok istilahnya. Kalau dulu mondok masih, kalau sekarang nama ternyata udah kos kan, rumah kos itu. Berawal dari kata mondok dulu tidak ada kos, masih mondok itu diterapkan memang jam belajar, kedisiplinan jam belajar, jam tidur, jam makan, jam tidur, dan harus jam bangun pagi. Setelah sholat subuh harus belajar lagi sebelum berangkat sekolah. Itu ada fase-fase penerapan yang mencetak sehingga para founding father ini juga di samping menyerap pergerakan Cokro yang ada di dalam rumah ini dan rekan-rekan sejawatnya, termasuk Ahmad Dahlan Agus Salim ini memberikan contoh gitu. Para generasi muda yang in the cost, yang di kos di rumah ini, akhirnya beliau melihat dan mendengar. Setelah itu mendapatkan pembelajaran juga dari Pak Cokro. Akhirnya dari berbagai tamu itu juga yang merubah, menurut saya yang merubah sifat ideologi dari yang indekos di sini. Dan kebetulan di sini ada percetakan di situ. Di zamannya itu Pak Haji Abdul Latif Zain, di mana di situ ada foto Presiden pertama RI berkunjung.
tidak ada hubungan yang mungkin tidak ada riwayat ceritanya sehingga Soekarno waktu jabat jadi presiden berkunjung ke rumah toko buku penilai itu dulu percetakan. Dan memang banyak dibaca buku-buku cetakan dengan bahasa Belanda yang diantaranya tadi yang ditulis oleh paham-paham komunis yang oleh Marx, Karl Marx ya. Nah, itu tidak nutup kemungkinan juga diserap. Jadi diserap oleh waktu itu pemuda yang masih di masa usia sekolah yang dititipkan orang tuanya mondok di rumah Mas Cokro Aminoto itu, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Di samping ada pembelajaran politik dan berdemokrasi, juga ada pembelajaran penerapan kedisiplinan. Satu untuk yang mencetak itu adalah ternyata harus seimbang juga. Apabila nanti didapatkan suatu pengalaman, suatu pembelajaran demokrasi, apabila pemegang demokrasi atau ideologi ini tidak punya kedisiplinan, apa yang terjadi sekarang bisa kita lihat. Saya mau kasih tambahan satu hal ya untuk misalnya merangkum tentang bagaimana Pak Cokro itu mendidik anak-anak pondoknya gitu kan. Jadi gini, kalau kita lihat tadi saya barusan ke atas, itu tempat tidurnya sangat sederhana sekali, pakai tikar, ya kan. Tapi yang dibaca oleh anak-anak pondok itu luar biasa. Betul. Nah di situ sepertinya Pak Cokro itu mau bilang bahwa hidup kamu itu harus sederhana, tapi pikiran kamu harus maju, jangan terbelakang. Betul. Gitu. Dan satu lagi, hati kamu itu harus merdeka. Betul. Itu yang ditanamkan oleh Pak Cokro. Sepertinya kalau kita ringkas ya Pak, dari pendidikan seperti apa yang coba ditanamkan oleh Pak Cokro di rumah ini pada anak-anak pondoknya. Siap. Ini kita ingin bahas secara lebih dalam lagi tentang pergerakan Cokro Aminoto pada saat itu. Kalau dari yang saya mengerti sejauh ini, setahu saya itu Pak Cokro Aminoto itu juga memiliki surat kabar ya, sebagai salah satu bentuk pergerakan dari beliaunya. Ada Fajar Asia, ada bendera Islam, juga ada utusan Hindia. Nah, menarik sih ketika kemudian beliaunya juga menggunakan surat kabar. Kalau misalnya sekarang itu tadi sempat disinggung ada influencer ya, untuk kemudian menggait followers. Nah, mungkin pada waktu itu mediumnya salah satunya adalah surat kabar itu tadi. Nah, boleh dikasih sedikit gambaran mungkin dari Mas Angga, peranan dari pergerakan Cokro itu sendiri melalui media-media yang beliau tangani pada saat itu. Ya, memang salah satu kekuatan dari Sarekat Islam dan organisasi dari Pak Cokro Aminoto ini adalah pada kemampuannya dia tidak saja mengorganisir Sarekat Islam, tapi juga mengelola surat kabar. Jadi beliau ini menjadi salah satu pengelola dari surat kabar pergerakan pada waktu itu yang namanya Utusan Hindia. Utusan Hindia. Juga kemudian beliau juga pernah membantu untuk mendirikan sebuah surat kabar di Bandung namanya The Express. Juga kemudian beliau juga ikut serta terlibat juga dalam mengusung media surat kabar yang namanya kalau nggak salah Bendera Islam. Iya, Bendera Islam, betul. Dan surat kabar pada waktu itu menjadi salah satu instrumen yang sangat kuat untuk menyebarkan gagasan-gagasan pergerakan nasional, gagasan kebangsaan, gagasan yang pada waktu itu terkenal sebagai dengan term yang namanya istilahnya yaitu kemajuan, gagasan kalau sekarang itu istilahnya gagasan progresif. Nah, itu yang dikembangkan oleh Pak Cokro Aminoto. Nah, di situ juga dari surat kabar itu yang dibangun, beliau tidak hanya menyebarkan pemikiran-pemikiran yang maju, yang dikonsumsi, yang dibaca oleh tokoh-tokoh intelijensia terdidik pada waktu itu. Tapi selain itu juga beliau melayani aspirasi, juga kemudian penderitaan, juga kemudian nasib dari rakyatnya pada waktu itu yang terjajah. Sehingga kemudian banyak sekali kemudian tulisan-tulisan yang kemudian di situ beliau bersama dengan anak-anak pondoknya, pada kader-kadernya, menjadi tempat di mana rakyat Bumi Putra pada waktu itu dan rakyat lainnya juga untuk mengartikulasikan apa yang menjadi perasaan
kepedihan, juga kemudian nasib mereka semua. Kalau kita ngelihat misalnya salah satu kader utama dari Pak Cokro Aminoto, yaitu Bung Karno, beliau juga pada awalnya menjalin, dia membangun karir beliau sebagai tokoh pergerakan utama di Indonesia itu juga dari wartawan. Dengan istilah dia sebut nama samarannya itu Bima Arya. Nah, dari situ. Nah, dari situlah kenapa kemudian kalau kita baca ya karya-karya Bung Karno di bawah bendera revolusi, dia tidak hanya bicara tentang konsepsi dan pemikiran, tapi dia juga kemudian hubungkan antara teori-teori perspektif, analisis yang dia baca dengan keadaan real konkret yang dihadapi oleh rakyat Bumi Putra pada waktu itu. Dengan data-data yang kuat. Dengan misalnya dia tuliskan kisah kepedihan seorang buruh yang kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sendiri karena harus banyak, karena kemudian upah buruh yang kurang, pajak yang terlalu tinggi yang dihadapan rakyat, dan beban-beban kehidupan lainnya, itu bisa kita lihat sangat kuat sekali dalam tulisan-tulisan Bung Karno dan juga tulisan-tulisan para kader-kader dari Pak Cokro Aminoto. Gitu. Nah, itu saya pikir adalah sebuah kekuatan yang dirintis awalnya oleh Pak Cokro dengan mencoba menyambungkan nasib dan lidah rakyat, kalau istilah Bung Karno itu, ya kan, melalui pena. Nah, ini yang saya pikir penting juga menjadi pelajaran dan acuan kita bahwa media, apalagi sekarang penyebaran sosial media begitu besar, bahwa setiap tulisan yang kita buat, setiap status yang kita buat, setiap bahkan tweet yang kita buat atau artikel-artikel yang kita sebarkan di online itu harus memiliki energi atau nuansa yang kuat untuk membangunkan rakyat Indonesia. Gitu. Jadi kalau zaman sekarang itu anak-anak itu dikit-dikit nyetatus itu kan curhat ya. Cuman bedanya kalau zaman Cokro waktu itu beliau menyuarakan keresahan yang diderita atau dirasakan, ketimpangan yang dirasakan oleh para Bumi Putra itu melalui surat kabar itu tadi. Sebetulnya sama-sama curhat, Mbak. Tapi misalnya ya tokoh-tokoh lah yang dulu itu ya, Pak Cokro, Bung Karno, kemudian dan lain-lainnya, dia kemudian menjadikan media massa ini sebagai tempat curhat dari rakyat yang mengalami kepedihan, ketertindasan, kemudian nasib yang dialami oleh rakyat pada waktu itu di bawah tekanan kolonialisme dan feodalisme, itu dalam tulisan-tulisan yang disebarkan yang dipimpin oleh Pak Cokro Aminoto. Gitu. Jadi ya sama-sama curhat, cuman pastinya beda banget ya sama zaman sekarang ya. Kalau kita sekarang nge-tweet gitu ya atau nge-story di Instagram itu isinya sambat aja ya. Nah, ini sambatnya zaman dulu tuh berbeda sama sambatnya anak-anak zaman sekarang. Nah, artinya tadi yang mau disampaikan oleh Mas Angga adalah kita tetap sama menyuarakan apa yang kita rasakan di media-media yang ada saat ini, cuman kemudian ada hal-hal yang mengarah ke ada sebuah niat, ada sebuah komitmen untuk kemudian menyaring, menuliskan curhat dari rakyat yang terpinggirkan, yang tertindas, itu ke dalam penyaluran media yang lebih luas, sehingga ada kesadaran, ada empati, ada keterlibatan, ada solidaritas. Iya, solidaritas bersama kemudian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu melalui jalan sosial, jalan politik.